Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Rina Hayu Utami and you can call me Miss Ayu or Bu Ayu or it's up to you. Actually, I'm the one of participant of PLP from Siliwangi University and maybe this is the first time that you see me, but I hope we will become a partner for the next few months later. Okay, let's just go ahead and discuss the material for this meeting. At this meeting, we will discuss about descriptive text and maybe some of you has heard about the material, but let's learn more with me. Alright, and now I will explain the definition of descriptive text. Descriptive text is a text which describe about a particular person, place, or thing. Jadi di sini descriptive text adalah teks yang menggambarkan orang, tempat, atau sebuah benda. Namun lebih fokus pada penggambaran apa yang kita lihat, apa yang kita dengar pada sesuatu yang ingin kita gambarkan. Tujuan teks deskriptif adalah untuk menggambarkan dan mengungkapkan ciri-ciri dari orang, benda, atau tempat tertentu secara umum dan sederhana tanpa adanya penelitian secara mendalam dan menyeluruh. Okay, here is the part of generic structure of descriptive text. Actually, there is two generic structure. For the first one, it's about identification. Identification is to identify something that wants to be described. And the second one, it's about description. Description is to identify the character that something to want to be described. Here is a part about language feature atau unsur kebahasaan. Di sini ada 4 unsur kebahasaan. Yang pertama adalah using adjectives atau menggunakan kata sifat. Di sini ibu memberikan contoh. Riana has a beautiful voice, yang artinya Riana memiliki suara yang indah. Nah, indah atau beautiful di sini merupakan kata sifat yang menggambarkan bahwa suara Riana itu bagus. Yang kedua, using simple present tense. Di sini ibu menggunakan contoh she has straight hair, yang artinya dia memiliki rambut yang lurus. Straight di sini atau lurus merupakan kata present tense. Yang ketiga adalah using linking verb, yang artinya menggunakan to be seperti is, am, are. Contohnya, he is so handsome. He is so handsome. Nah, di sini to be-nya adalah is. Yang terakhir adalah the subject described specifically and clearly. Di sini jadi subjek yang digambarkannya itu sangat jelas. Misalnya berbicara mengenai seseorang. Nah, subjek yang diceritakan itu digambarkan dengan sangat jelas. Here is a part of describing place, but I hope you repeat after me and we learn together. Exciting, exciting, menyenangkan. Peaceful, peaceful, damai. Calm, calm, tenang. Crowded, crowded, penuh sesak. Fascinating, fascinating, menarik. Amazing, amazing, luar biasa. Traditional, traditional, tradisional. Magnificent, magnificent, luar biasa. Historic, historic, bersejarah. Nah, jika tadi merupakan kosakata mengenai describing tempat, di sini ibu akan menjelaskan mengenai kosakata yang bisa digunakan untuk menggambarkan seseorang. Yang pertama, handsome, handsome, tampan. Beautiful, beautiful, cantik. Kind, kind, baik. Fat, fat, gemuk. Thin, thin, kurus. Boring, boring, membosankan. Cheerful, cheerful,
periang, clever, clever, pandai, tall, tall, tinggi, short, short, pendek, black hair, black hair, rambut hitam, white skin, white skin, kulit putih, brown skin, brown skin, kulit coklat, pointed nose, hidung mancung. Di part ini, Ibu mempunyai sebuah contoh teks deskriptif mengenai describing place atau penggambaran suatu tempat. Di sini Ibu mencontohkan mengenai Pangandaran. Di paragraf pertama merupakan paragraf identification. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena merupakan penggambaran spesifik dari Pangandaran itu sendiri. Contohnya ada di kalimat Pangandaran Beach is located in the village of Pangandaran, West Java, yang artinya Pangandaran terletak di kota Pangandaran, tepatnya di Jawa Barat. Itu merupakan informasi umum atau spesifik dari teks deskriptif ini. Dan untuk di paragraf kedua merupakan description, dikarenakan menggambarkan tentang karakteristik dari Pangandaran tersebut. Contohnya, in Pangandaran there are many stalls selling souvenir, yang artinya di Pangandaran terdapat banyak toko yang menjual berbagai souvenir. Selain itu menjelaskan mengenai adanya pasir putih, pantainya indah, dan lain sebagainya. Intinya di description merupakan penggambaran mengenai karakteristik dari teks deskriptif tersebut. Untuk yang selanjutnya, Ibu memiliki contoh teks deskriptif about describing someone, yang artinya menjelaskan tentang seseorang. Di sini Ibu mempunyai judul mengenai My Beloved Mother, yang artinya ibuku yang tersayang. Seperti sebelumnya, di paragraf pertama merupakan identification karena menjelaskan mengenai informasi rinci atau spesifik dari teks deskriptif yang akan dijelaskan. Contohnya di kalimat I have a kind and wonderful mother, yang artinya saya memiliki ibu yang sangat mengagumkan. Her name is Sulis. Dia bernama Sulis. Lalu di paragraf kedua yang merupakan description dijelaskan mengenai karakter dari ibu Sulis tersebut. Terdapat pada kalimat my mother's body is quite agile but a little thin, yang artinya ibu saya bertubuh ideal namun sedikit kurus, seperti itu. Lalu juga dijelaskan mengenai kulitnya, rambutnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan description karena berisikan tentang karakter dari ibu Sulis tersebut. Okay, that's all the material for this meeting. Thank you for your nice attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.